Pelatih Bahrain sesumbar buat timnas menangis. Wow, kata ini langsung keluar dari pelatih timnas Bahrain, Dragan Talicic, yang mana dia secara terang-terangan dan belak-belakan melakukan cyber, ya, melakukan perang urat saraf dengan statement-statement kontroversinya. Kemarin kita tahu, kita simak bersama-sama, ia bisa kita bilang ya semacam meremehkan warga Indonesia. Karena dengan jumlah populasi yang 300 juta orang ini nggak bisa menghasilkan 11 pemain terbaik. Sampai mesti melakukan naturalisasi, dan naturalisasi jauh-jauh sampai ke Belanda sana. Apa kalian nggak punya talenta dari 300 juta? Nah, seperti itulah yang bisa kita ibaratkan tentang ya cyber yang diberitakan oleh Dragan Talicic melalui media. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ, dia juga melakukan statement yang bisa kita bilang sangat ngeselin. Ya, dia sesumbar dengan sok mantapnya ngomong, kalian tengok besok ya, kalian pasti akan menangis. Nah, maksudnya itu besok tuh hari nih, pertandingan di malam hari ini dia sesumbar bakal mengalahkan Indonesia dan membuat seluruh supporter Indonesia menangis, guys, karena merasakan kekalahan di Gelora Bung Karno. Wow. Ini patut kita lihat, patut kita nantikan apakah betul kita akan menangis malam ini atau sebaliknya. Timnas Bahrain dan juga supporternya yang akan menangis pada malam hari ini. Tapi kayaknya yang menangis kayaknya bukan supporter, tapi pemain dan staff dan ofisialnya. Kenapa? Karena nggak ada supporter yang datang, ya kan? Paling nanti di rumah menangisnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengacu daripada statement-statementnya si Dragan Talicic ini, dia tuh suka kali buat panas, suka kali memecahkan konsentrasi pemain lawan. Ya, suka kali buat statement kontroversi sehingga kita itu kayak kesel, terakhir kita tuh bisa fokus jadi nggak fokus gara-gara mikiri statement dia dan mikiri perkataan-perkataan dia, ya kan, cyber dia. Nah, di sini kita juga sebenarnya suatu keuntungan. Maksudnya keuntungan itu apa ya? Ada sebuah keuntungan ketika kita itu diremehkan, ketika kita itu dijatuhkan, ketika kita itu bisa kita bilang dikucilkan. Kenapa? Karena dengan kita diremehkan, dengan kita dikucilkan, itu semakin menambah motivasi kita untuk meraih kemenangan. Justru sebaliknya, kalau kita terlalu optimis, kita diumbar-umbar bakal menang, diumbar-umbar bakal bantai, diumbar-umbar bakal dapat 3 poin dengan mudah. Justru yang terjadi di lapangan, kita yang kena bantai, kita yang nggak dapat poin. Berkaca ketika menghadapi Australia kemarin. Tengok lawan Australia kemarin. Wih, gila, berita di mana-mana memberitakan Indonesia bakal menang mudah. Apalagi Australia nggak punya pemain inti karena cedera, nggak ada Harry Suta. Terus juga kita didukung sama puluhan ribu supporter. Terus banyak pemain-pemain baru. Udahlah 3 poin ini bisa ini menang 3 poin. Pasti dapat 3 poin. Kan? Pokoknya di mana-mana akun juga memberitakan Indonesia dengan mudah bisa mendapatkan 3 poin. Karena kita terlalu overconfidence. Dan ternyata yang terjadi kita malah dibantai habis-habisan sama Australia. Bahkan semacam diajari cara main bola dan diajari cara corner kick. Kan? Nah, makanya aku bilang kita untung, kita dibully, kita dikucilkan, kita dihina seperti ini. Kenapa? Karena ini menjadi motivasi kepada kita untuk membalas ucapan tersebut dengan sebuah prestasi, untuk menjawab ucapan tersebut dengan sebuah karya, bahwasanya apa yang kita ini di sini punya kesempatan untuk membuktikan bahwasanya apa yang dia bilang itu salah, guys. Ya kan, apa yang dia bilang itu salah, dan kita langsung buktikan bahwasanya itu yang benar itu enggak seperti itu gitu. Karena jujur aja ya, sebenarnya apa yang dibilang Coach Dragan Talicic ini, kalau kita mentalnya nggak kuat ya bisa kena juga kita ini. Kita pun kayak ragu-ragu juga nengok timnas kita kan, apalagi semenjak dipegang sama Patrick Kluivert ini. Kayak kita itu agak keringat dingin gitu jumpa sama siapapun sekarang ini ya. Beda halnya dengan ketika dipegang sama Sintayong. Kita itu kayak pede aja mau ngadapi siapapun, kayaknya pede. Tapi semenjak dipegang sama Coach Patrick Kluivert ini, bukan kita mendiskreditkan Coach Patrick Kluivert ya, tapi ya terang-terangan ya kan, ngeri-ngeri sedap kita ini. Apalagi waktu lawan Australia itu kelihatan banget ya.
Iya, karena kemarin itu waktu dipegang ST, Bahrain tuh nggak berani bacot-bacot kayak gini ya kan, nggak keringat dingin, malah Bahrain yang keringat dingin waktu jumpa sama Indonesia yang dipegang sama Sintayong. Nah sebaliknya, ketika pas Indonesia dipegang sama Patrick Kluivert, kok kita yang jadi keringat dingin ya. Tapi aku tetap yakin Patrick Kluivert bisa mengatasi tekanan-tekanan ini. Dia pasti juga udah berusaha semaksimal mungkin dengan jajaran pelatih yang lain dan juga para pemain, pasti mereka juga bersatu padu untuk meraih 3 poin pertama, ditambah lagi ini partai final bisa ku bilang, karena kalau kita nggak menang udah wassalam, nggak usah bicara Piala Dunia lagi, kan sulit lah kita bisa dapat 6 poin waktu lawan Cina dengan Jepang kan. Oke lah lawan Cina, pas lawan Jepang main di kandang Jepang pasti bakal sulit, walaupun kata nggak mungkin tuh nggak ada ya kan, pasti semuanya bisa mungkin, tapi kalau misalnya kita berbicara secara rasional kayaknya mungkin enggak. Nah makanya disinilah waktu yang tepat kita untuk mendapatkan 6 poin ketika menghadapi Bahrain dan menghadapi China. Kalau kita seri aja itu bakal sulit untuk melangkah ke Piala Dunia, seri pun kita nggak mungkin. Tapi kalau kita bisa menang, nah ini kita bisa lebih mudah langkahnya untuk masuk ke Piala Dunia walaupun melalui round 4 ya, peringkat 3 peringkat 4 aja. Karena kalau prediksi aku 1, 2, 3 kayaknya udah dipegang Arab Saudi, Australia dan Jepang. Tapi kalau misalnya peringkat 4 ini, nah ini antara 3 tim, Indonesia, Cina dan Bahrain. Nah kira-kira siapa kan gitu. Seperti itu guys. Nah di sini juga kita juga sangat senang ya dengan Dragan Talajik yang terlalu optimis kayak gini, karena biasanya yang terlalu optimis ini, terlalu jumawa kayak gini biasanya berujung dengan petaka gitu ya kan. Tapi semoga aja benar gitu ya kan, petaka bukan benar hasilnya, benar menangis ya, maksudnya benar petaka, atau kalaupun memang benar menangis bukan kita yang nangis tapi mereka yang menangis kayak gitu guys. Karena sekali lagi lebih bagus diremehin daripada kita yang meremehin ya, oke? Nah di sini juga pesan terakhir ya, mungkin aku bisa sharing ke kalian, kita mesti waspadai yang namanya free kick guys. Kita mesti waspadai yang namanya corner kick, karena jujur corner kick, free kick ini adalah momen-momen yang sangat sulit bagi timnas Indonesia. Lihat waktu menghadapi Australia kita 2 kali kebobolan melalui melalui corner kick. Bahkan ketika menghadapi Bahrain sekalipun waktu di menit-menit 90-an juga kita gara-gara corner kick itu kan. Dan juga free kick, tendangan long shot, tendangan super power daripada Bahrain itu juga berbahaya. Kita mesti waspadai tendangan-tendangan jarak jauh dan juga bola-bola set piece. Karena jujur Indonesia itu sangat lemah yang namanya bola-bola set piece. Beberapa kali Indonesia kebobolan tuh ya melalui bola-bola set piece kan, dan serangan balik. Kayak lawan Cina itu seringkali kita keteteran 2 gol tuh karena serangan balik. Dan satu lagi, jangan buat blunder yang konyol, karena Indonesia kalau udah buat blunder nggak ketolong, pasti berentetan tuh, sekali, 2 kali, 3 kali, terakhir kayak kemarin lah di Bante. Berawal dari blundernya Nathan, masuk blundernya si Tom Hai, ya gitu aja terus nanti baru blundernya si Sandy Walsh, ya kan gitu juga nanti, takutnya nanti free kick kita udah kebobolan sekali, free kick udah kebobolan terus nanti free kick. Nah makanya mesti diantisipasi guys. Oke, komen di kolom komentar kira-kira gimana pendapat kalian tentang sesumbarnya pelatih Bahrain yang buat timnas Indonesia bakal menangis dan juga supporternya. Oh iya, coba kalian komen juga berapa kira-kira skor prediksi kalian Indonesia melawan Bahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.